紫云姐不是你喜欢的女人吗？少爷，如星小姐。这是故意的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-642. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 641. Kinchan telah bertemu dengan para pemimpin keluarga Ji dan juga ayah dari Jiruyu. Tanpa berlama-lama, dia pun memberitahu keinginannya yang ingin melamar Jiruyu dan menjadikan buah pelebur dao sebagai maharnya. Tapi ada salah satu tetua yang tidak menerima hal tersebut, yang membuat Kinchan marah besar dan menjelaskan dan menunjukkan kekuatan yang ia miliki. Kepala keluarga Ji mencoba menenangkan situasi dan bertanya kepada para tetua mengenai apa yang harus dia lakukan. Tetua ini meminta untuk menghabisi Kinchan dan mengambil seluruh buah dao miliknya. Sementara tetua rambut putih melarang hal itu karena takutnya keluarga Ji akan membuat masalah kepada wilayah Luosu. Pada akhirnya kepala keluarga Ji akan mencoba mempertemukan Kinchan dan Jiruyu. Namun dia masihlah berada di dalam tanah suci keluarga Ji. Tapi jika Kinchan memang sangat ingin menemuinya, maka dia itu harus mengalahkan Sudongsan, murid jenius yang dimiliki oleh keluarga Ji mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Jiun mencoba untuk menghentikan tindakan Kinchan, namun ia tidaklah peduli. Karena setelah mengalahkan Sudongsan, maka barulah ia bisa bertemu dengan istrinya. Kini dia hanya perlu menunggu Sudongsan kembali, supaya dia bisa membuatnya babak belur. Perkataannya tentu saja membuat Jiun terkejut, pasalnya keluarga Ji ini bukanlah sesuatu yang bisa dia mainkan. Jiun pun bingung bagaimana cara untuk menyadarkannya kalau itu adalah sebuah bahaya. Namun tiba-tiba saja Kinchan menarik tangannya yang membuat jantungnya berdetak dengan kencang. Terlebih lagi, ia juga mulai memandang wajah Kinchan dengan cara yang berbeda. Sepertinya Jiun itu perlahan-lahan mulai menaruh perasaan kepada Kinchan. Padahal itu adalah sahabat dari Jiruyu yang merupakan calon yang hendak Kinchan lamar. Namun sepertinya ia tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Melihat hal ini tentu saja membuat Rusing kesal, begitu pula dengan Ruri. Pasalnya ia adalah gadis yang dia sukai sejak lama. Namun Kinchan tidak mudah memegang erat tangannya. Tapi apa boleh buat, Ruri tidaklah bisa melakukan apa-apa. Mereka pun memutuskan untuk pergi menyusul mereka. Sesaat kemudian, kelompok Kinchan tiba dan Kinchan langsung saja meminta agar Sudongsan segera keluar. Pasalnya dia itu hendak bertarung dengannya. Keributan yang Kinchan lakukan telah membuat beberapa orang keluar, karena sepertinya dia itu tidak tahu kalau ini merupakan markas dari keluarga Ji. Namun mereka ini seketika saja dibuat terkejut dengan hadirnya Ruri dan juga Rusing. Alhasil mereka pun memberikan hormat kepadanya. 紫云姐不是你喜欢的女人吗？ 少爷，如星小姐。 Ruri mencoba mengajak Kinchan pergi karena ia telah bisa ikut-ikutan dia yang terus bersikap liar. Namun Kinchan tidaklah sudi karena sekarang ia tengah serius. Ia kembali meminta semua orang untuk memanggil Sudongsan. Rusing yang memang tidak menyukainya meminta para pasukannya itu untuk menghukum Kinchan, sebab ini bukanlah urusan mereka. Jadi dia mempersilahkan mereka untuk melakukan apa saja yang diinginkan kepada Kinchan. Berhubung sudah mendapatkan izin, membuat pria ini menjadi sangatlah senang. Terlebih lagi, Kinchan itu sudah begitu berani membuat masalah di tempat mereka. Kinchan tidaklah takut dan bertanya apakah dia itu Sudongsan. Tentu pria ini tidaklah membenarkan hal itu. Kinchan pun memberitahu kalau Jiruyu merupakan istri yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi dia itu kesal karena Sudongsan telah begitu berani mengincar istrinya. Karena itulah Kinchan memintanya untuk kemari. Perkataannya pun membuat mereka semua tertawa.
Pasalnya, Kinchan itu sama sekali tidaklah layak. Namun, Kinchan langsung saja membungkamnya dengan sebuah tekanan. Ini pun sempat membuat mereka terkejut, bahkan pria itu sempat melepaskan senjatanya. Tidak ingin dipermalukan oleh pria liar itu, dia pun segera menggunakan teknik andalannya, yakni transformasi binatang melalui garis darah beruang liar bumi. Rekan-rekannya merasa kalau dia ini sengaja pamer di hadapan Ruri dan Rusing. Walaupun ia memunculkan kekuatan yang sangat dahsyat, tapi di hadapan Kinchan itu bukan apa-apa. Belum selesai berbicara, ia langsung saja diserang oleh Kinchan. Alhasil, dalam waktu yang tak begitu lama, pria ini pun dikalahkan. Yang membuat formasi yang dia banggakan itu sia-sia saja. Kinchan meminta mereka untuk segera memanggil Su Dongseng. Tapi sesaat kemudian ada seorang pria yang datang. Ia sangatlah kesal karena pria liar ini terus menghina tuan mudanya. Penyerangan langsung saja dilakukan, tapi ditahan dan mudah oleh Kinchan. Ia tahu kalau pria ini kemungkinan adalah kaki tangan Su Dongseng. Juanji memintanya untuk berhenti dan terus ngebacot untuk memberitahu hubungan dia dengan tuan muda Su. Tapi Kinchan segera menginjak kakinya yang membuat Juanji berhenti berbicara. Pasalnya ini sangatlah menyakitkan. Tapi bukan berarti pertarungan akan berhenti sampai di situ saja. Ia pun mengeluarkan senjatanya dan langsung saja melemparkan tombak-tombak itu kepadanya. Tapi lagi dan lagi, Kinchan bisa dengan mudah menahan serangan tersebut. Selain membentuk pertahanan, Kinchan memanggil petirnya untuk bisa melakukan serangan balik. Kemampuan yang Kinchan miliki sempat membuat mereka terkejut. Tapi bagi Juanji, ini masihlah belum cukup untuk bisa mengalahkannya. Ia kembali mengarahkan senjatanya dan mengarahkan semua itu kepada Kinchan. Karena dia itu menjamin formasinya tak akan sempat dibentuk. Kinchan tidak perlu melakukan hal itu, pasalnya dia hanya perlu melakukan pergerakan yang sangat cepat. Ini pun berhasil menghindari seluruh serangan yang tertuju kepadanya. Tidak itu saja, namun ia juga bermain-main dengan serangan Juanji. Sampai-sampai membuat dia kesal karena serangannya tidak kunjung bisa mengenai Kinchan. Padahal dia itu telah meningkatkan penyerangannya. Namun Kinchan seakan-akan tidak menganggap hal itu sebagai sebuah masalah. Kinchan sendiri berencana untuk memanfaatkan serangan itu agar bisa melukai para pengikut setia Su Dongseng. Rencana Kinchan berhasil dan seluruh serangan itu telah berhasil mengenai kelompok mereka. Untung saja orang-orang ini masihlah selamat. Sementara Juanji memberikan perintah kepada rekan-rekannya untuk menahan pergerakan Kinchan. Sayang sekali, Kinchan sudah siap memberikan serangan balik kepada mereka. Petir yang begitu dahsyat pun langsung saja mengenai pria itu dan juga para anggotanya. Ia seketika saja pingsan dan pertarungan ini tentu saja telah berhasil Kinchan menangkan. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Serangan gabungan sepertinya telah dilakukan oleh para pengikut Su Dongseng kepada Kinchan. Ini telah menciptakan sebuah serangan dahsyat dan mereka meyakini kalau itu adalah akhir dari hidup Kinchan. Bahkan kini kondisinya tak bisa dipastikan. Namun di tengah kepercayaan diri itu, Kinchan muncul dan langsung saja memberikan serangan balasan. Ia memilih untuk menangkap pria ini karena berencana untuk membuatnya jatuh dengan kecepatan yang luar biasa. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.